Jadi yang harus diingat-ingat, masya Allah kan, wa ma lam yasha lam yakun. Apapun yang dikehendaki Allah maka itu akan terjadi, dan yang tidak dikehendaki Allah itu bakal tidak terjadi. Kita ngoyo mau jadi orang kaya, ngoyo sak karepmu ya. Kalau tidak dikehendaki Allah Subhanahu wa taala kaya, tidak bakal kaya. Mau ya apa caranya, mau memaksakan bagaimana, tidak bakal kaya. Alhamdulillah, seperti biasa kita lanjutkan lagi membahas daripada akhlak. Semoga dengan kita itu membahas daripada akhlak, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita akhlak yang baik. Amin Allahumma amin. Sampai ke pelajaran yang ketujuh tentang as-samahah. As-samahah itu artinya kemudahan atau kelapangan dada, juga bisa berarti ketenangan. Terakhir kita membahas tentang apa? Hilim, di mana seseorang itu harus menahan daripada amarahnya. Kemudian di sini di dalam kitab ini Habib Umar bin Hafid menjelaskan tentang salah satu akhlak yang hendaknya harus kita miliki. Gampangnya itu apa? Bahasanya itu yang paling enak itu apa? Kalem. Ya, lawannya apa? Temperamen. Ada orang yang cepat marah, tidak bisa mengendalikan daripada emosinya. Itu sudah dibahas di pelajaran kemarin. Kemudian beliau ngasih tahu kepada kita termasuk daripada akhlak nabawi itu apa? As-samahah, atau kalem di dalam setiap urusan. Kemudian beliau melanjutkan, dan termasuk daripada yang berhubungan dengan sifat hilim yang sudah kita bahas di pelajaran yang lalu, yang mana setiap mukmin diperintahkan untuk memiliki daripada akhlak hilim ini di setiap kehidupannya, dan juga yang perlu dikerjakan, dipaksakan untuk diri kita adalah akhlak as-samahah. As-samahah, ketenangan, kalem, itu semuanya termasuk daripada akhlak Islam yang disempurnakan oleh Nabi Muhammad SAW ketika beliau itu ngajak orang lain daripada para sahabatnya ke agama Islam. Jadi Nabi SAW itu ngajaknya dengan cara yang kalem, dan beliau selalu nyikapi orang itu dengan lapang dada. Ini as-samahah. Nabi Muhammad SAW melanjutkan di dalam hadisnya, beliau mengatakan Allah merahmati. Ya, artinya orang yang punya sifat ini dapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Rahimallah rajulan samhan. Allah Subhanahu wa taala merahmati seseorang yang mudah. Mudah ketika apa? Samhan idza ba'a. Kalau jual itu mudah. Ndak jelimet, ndak angel, ndak ruwet. Wa samhan idza ishtara. Dan kalau beli juga dia itu mempermudah dan memudahkan, ndak ruwet. Kemudian samhan idza qadha. Dan kalau seandainya menghukumi sesuatu, kalau seandainya dia termasuk yang punya otoritas untuk menghukumi sesuatu, dia itu ngasih keputusan itu keputusan yang mudah. Jadi kalau seandainya guru misalkan, ya, guru dosen itu ada dosen yang killer lah istilahnya, ada dosen yang galak, ada dosen yang mudah. Nah ini termasuk yang bagus adalah ketika dia ngasih ya, sesuatu itu mempermudah. Itu termasuk mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Samhan idza qadha. Dan kalau seandainya dia itu mencari hukum daripada orang lain, dia itu juga mudah. Artinya orang ini orang yang kalem, lembut, ya, tenang, dan tidak gegabah, dan juga tidak ruwet. Ini gampangnya daripada akhlak as-samahah. Wadzalika anna sumuha yakunu ab'ada an mawatinil ghadab wa itharati fin nafs. Dan orang yang memiliki daripada akhlak ini biasanya
orang yang sangat menjauh daripada sifat marah atau menjauh daripada satu sebab yang bisa menyebabkan orang lain itu marah. Jadi dia menjauhi, kalau misalkan ada sesuatu yang membuat marah daripada sikap atau perkataan, maka dia orang yang paling jauh. Dia orang yang mudah untuk apa? Untuk menjauh daripada setiap perkara yang membuat orang lain marah. Bal min sya'ni samati an yusakina biha suratal ghadab indaman yuqabilu wa indaman yata'amal ma'ahu. Bahkan orang yang punya sifat ini, orang yang tadinya marah berhadapan dengan orang yang tenang, lapang dada, tidak gegabah, itu biasanya orang yang tadinya marah mulai apa? Mulai malah reda daripada amarahnya. Coba kalau seandainya marah disikapi sama marah, berantem. Ya, satunya emosi, satunya juga emosi. Satunya pakai egonya, satunya pakai keberaniannya. Satunya ngerasa benar, satunya ngerasa di belakangnya ada dekengannya. Marah. Akhirnya terjadi apa? Keributan. Tapi ketika kita ngadepi orang yang tenang, orang yang mudah, itu yang tadinya marah itu akhirnya ikut ngedon. Ya, misalkan orang tiba-tiba kita kecelakaan misalkan, dia salah atau kita salah. Tiba-tiba orang itu mulai marah-marah, maka kita dengan tenang, mohon maaf sebanyak-banyaknya. Nanti rusak-rusaknya jenengan ini, ayo kita berangkat ke bengkel bareng, nanti tak urusi semuanya. Itu biasanya tadinya marah, tidak jadi marah. Ya. Bahkan bisa apa? Yusakinil ghadab, meredakan marahnya orang yang sedang marah. Ini akhlaknya daripada akhlak as-samahah. Seorang yang samah atau orang yang kalem ini, huwallazi talinu ariqatuhu, yaitu orang yang karakternya atau wataknya itu lembut. Biasanya orangnya itu apa? Lembut. Dan kita itu suka untuk bergaul sama orang ini. Senang kalau kita kumpul sama orang ini. Dan dia selalu menjauh daripada yang namanya kekerasan, yang namanya keganasan. Itu jauh. Ya, pokoknya yang keras, yang membuat orang lain marah, yang bentuknya memprovokasi, itu dijauhi sama orang-orang yang as-samah ini tadi, fi qauli wa fi'li, baik di dalam ucapannya atau di dalam perbuatannya. Dia tidak berucap kecuali ucapan yang apa? Yang tidak membuat orang lain itu marah. Juga sikapnya tidak kontroversi. Ya, kalau mengucap salah satu yang buat kontroversi itulah gampang. Ya, buat marah orang itu gampang. Tapi menjauhi daripada perkara-perkara ini yang sulit. Fatarhu sama wa muhawalatu li amri samha wa bai'uhu sama wa syira'uhu kadzalik. Maka orang ini kalau seandainya ngasih usulan, seandainya dia itu meletakkan sesuatu, seandainya dia itu melakukan sesuatu, dia itu melakukannya dengan kalem. Kalau dia sedang berusaha tentang satu perkara, maka usahanya itu dengan lemah lembut. Kalau seandainya dia jual beli, maka jual belinya juga dengan lemah lembut. Ya. Wa qada'uhu idza qada' wa iqtida'uhu idza iqtada haqqahu min ghairi yakunu ala wajhi samahah. Begitu juga ketika dia menghukumi, ya, atau juga dia itu mau ngambil haknya daripada orang lain, maka caranya pun dengan cara yang lembut. Fayadhfaru birahmatillahi bida'watin Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka orang ini beruntung mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala karena doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tadi, Allah Subhanahu wa taala merahmati orang-orang yang samah, ya, orang-orang yang tidak mudah itu marah. Akhlak ini adalah akhlak yang mulia, yang ada pada hati orang-orang yang mulia. Jadi kalau seandainya orang ini sudah punya sifat seperti ini, maka dia termasuk yang dirahmati sama Allah dan termasuk orang yang mulia. Akhlak ini juga sama seperti akhlak-akhlak yang kemarin. Terkadang akhlak ini
ada pada seseorang. Memang diciptakan orang ini kalem, tidak mudah marah. Kalau ada urusan sama dia, urusannya gampang, tidak mudah emosi, juga tidak suka memprovokasi, tidak suka yang namanya benturan. Kalau ada benturan di masyarakat dia mundur, benturan sama orang dia mundur, itu tidak pernah mau. Memang biasanya ada orang-orang yang diciptakan Allah seperti itu. Ini orang yang punya apa? Lapang dada, kalem. Ini as-samaha. Ada juga orang yang diciptakan sama Allah Subhanahu wa taala tidak seperti itu. Ya. Orangnya suka apa? Suka marah, suka buru-buru, suka ruwet, dan terkadang dia itu suka untuk apa? Untuk kepingin apa yang dia inginkan itu terjadi. Gampangnya kepingin sakar PDW. Ya. Kalau ada masalah cepet-cepet. Kalau seandainya dia ngasih ide, pokoknya idenya yang mau dia apa? Mau yang diambil. Memang ada orang yang diciptakan sama Allah seperti itu. Lah kalau seandainya orang yang punya sifat seperti ini, dia biasanya sulit untuk lapang dada, sulit untuk santai, sulit untuk kalem di setiap perbuatannya, di setiap muamalahnya. Kalau kita itu ada urusan sama dia, wis angel. Urusan cilik itu bisa jadi besar. Ya. Kalau orangnya memang seperti itu, maka dia sulit. Ya. Orang yang seperti ini biasanya kalau dia muamalah sama orang, dia muamalahnya dengan keras, ya, kadang dengan kejam. Pokoknya ya apa caranya keinginannya dia itu terwujud dengan cara bagaimanapun. Wa kadzalika idza hawala amran hawalahu biquwwah wasyiddah. Begitu juga kalau seandainya dia mau melakukan sesuatu daripada satu perkara, satu ide, satu tujuan, maka dia itu berusahanya dengan maksa. Ya, dengan maksa, dengan keras, dengan bagaimana caranya biar terwujud. Wa marji'u dzalika. Nah, beliau mengatakan apa asalnya kok ada orang yang seperti ini. Ya, kalau seandainya kita itu termasuk daripada orang yang seperti ini, maka beliau menjelaskan kenapa kok bisa sampai seperti ini. Beliau mengatakan marji'u dzalika ila ghalabatin nafsi wasti'sa'ihi wasti'sa'iha ala dzalikal insan alladzi dha'afat quwwa aqlihi wa husnu tafkirihi wa nadhari fil umur. Ya. Beliau mengatakan itu semuanya disebabkan karena nafsunya yang dominan, nafsunya yang selalu menentang daripada manusia, yang itu disebabkan karena akalnya yang lemah dan cara berpikirnya yang lemah, dan ketika dia memandang suatu perkara pandangannya itu lemah, sehingga nafsunya itu mendominasi. Dan nafsu itu selalu yang namanya suka kekerasan, suka bagaimana caranya keinginan saya itu terwujud. Itu adalah nafsu. Akan tetapi hendaknya seseorang itu memahami bahwasanya segala sesuatu itu yang difahami oleh manusia, bahwasanya setiap yang ada di atas muka bumi ini itu berjalan bukan atas kehendaknya, bukan atas ide daripada dirinya, bukan aturan daripada dirinya. Itu semuanya berasal daripada aturan selainnya, yaitu aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi terkadang dia lupa. Ya, orang yang maksa kehendaknya terkadang dia lupa dunia ini tidak berjalan sesuai dengan kehendaknya, tapi berjalan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seandainya seseorang itu sudah paham, ya, bahwasanya apapun yang terjadi di atas muka bumi ini itu semuanya tidak lepas daripada takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia bisa mudah untuk lapang dada menerima daripada setiap keadaan. Wala yakunu illa ma syaa, dan tidak ada yang terjadi kecuali sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana di dalam hadis sahih bahwasanya Nabi Muhammad SAW mengatakan masya Allahu kan wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang dikehendaki Allah terjadi,
Dan apa yang tidak dikehendaki Allah maka tidak akan terjadi. Maka di dalam hadis qudsi Allah itu pernah mengatakan, ya abdi, ya, kita ini dipanggil sama Allah bareng-bareng. Hai hambaku, kamu punya keinginan dan aku pun juga punya keinginan. Kalau seandainya kamu itu menginginkan mengikuti keinginanku, maka aku akan mempermudah keinginanmu. Tapi kalau seandainya kamu tidak mau keinginanku, maka aku akan membuat capek kamu mencari keinginanmu, dan tidak ada yang terjadi kecuali sesuai dengan keinginanku. Kalau hamba sudah tahu nih, Allah ini istilahnya sudah ultimatum kita. Kamu mau ikut caraku, kamu enak. Kamu mau ikut caramu, aku akan capekkan kamu nyari keinginanmu, dan tidak ada yang terjadi kecuali sesuai dengan kehendakku. Orang yang berakal, dia pasti bakal mikir, ya sudahlah, bagaimana caranya saya ikut kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun yang terjadi, baik itu sesuatu yang negatif yang tertimpa pada diri kita atau positif yang tertimpa pada diri kita, itu semuanya takdir daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu keinginan Allah atas diri kita. Kalau seandainya kita itu tidak terima, kita bakal rasa sakit terus dengan masa lalu, tidak bakal pernah sembuh. Tapi kalau seandainya tahu bahwasanya ini ujian daripada Allah, ini kehendak Allah, ada hikmah di balik itu semua, maka dia akan berlalu dan berjalan menjalani daripada kehidupan ini. Jadi yang harus diingat-ingat, masya Allah kan, wa ma lam yasha lam yakun. Apapun yang dikehendaki Allah, maka itu akan terjadi, dan yang tidak dikehendaki Allah itu bakal tidak terjadi. Kita ngoyo mau jadi orang kaya, ngoyo sak karepmu ya. Kalau tidak dikehendaki Allah Subhanahu wa ta'ala kaya, tidak bakal kaya. Mau ya apa caranya, mau memaksakan bagaimana, tidak bakal kaya. Ya, ada orang yang apa? Tidak mau kaya. Ya apa pokoknya dia dimudahkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mendapatkan kekayaan. Ya. Begitu juga yang lainnya. Saya mau kepengen dapat masuk ke universitas tertentu, maksakan kehendaknya. Betul-betul dia belajar, dia kepengen untuk masuk universitas yang ternama, tapi tidak dikehendaki sama Allah Subhanahu wa ta'ala, ya tidak bakal jadi. Lalu kalau seandainya dia tidak masuk ke universitas itu, apakah itu buruk bagi dia? Kalau seandainya dia tidak terima daripada keputusan Allah, itu buruk untuk dirinya. Makanya banyak yang stres. Saya tidak bisa jadi ini, saya tidak bisa jadi itu, saya tidak bisa jadi ini. Akhirnya apa? Stres. Karena apa? Dia tidak mau kecuali kehendaknya yang terjadi. Ketika dia kehendaknya tidak terjadi, apa? Dol. Ya, padahal Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak menghendaki kecuali yang terbaik untuk orang tersebut. Loh Ustadz, berarti kita wis santai wae ya. Berarti kita tidak perlu kerja atau tidak perlu belajar, tidak perlu usaha. Tidak. Nanti di sini beliau menjelaskan bahwasanya seseorang itu hanya perlu untuk usaha. Sisanya hasil akhirnya itu keputusan Allah, bukan keputusan kita. Kalau orang yang dia itu tidak memiliki ya, seperti ini ya, maka dia apa? Dia tahunya dia usaha, ya dia harus kaya. Tahunya dia belajar, ya dia harus masuk universitas tertentu. Dia lupa bahwasanya itu semuanya keputusan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seandainya orang ini sudah paham, maka perkaranya semakin mudah untuk diterima di dalam dirinya, karena dia tahu bahwasanya ada kemungkinan perkara yang dia inginkan itu tidak terjadi sesuai yang dia inginkan. Wes sudah siap-siap
Saya cuma usaha, kalau usaha ini dimudahkan sama Allah, saya bakal berhasil. Ya. Tapi dia apa? Dia merasa ada kemungkinan tidak terjadi sesuai dengan kehendaknya. Kalau seperti itu sudah siap, ya mungkin ya tidak masuk, ya mungkin masuk. Ya. Kita usaha, ya mungkin sukses, mungkin tidak sukses. Mungkin usahanya maju, mungkin usahanya bangkrut. Tapi apa? Sudah siap. Fawa abdun laisa birab. Maka dia yakin bahwasanya dia itu apa? Hamba, bukan Tuhan. Kita ini hamba. Ya, kadang orang itu kepingin apa? Kepingin jadi Tuhan ya. Ya Allah, saya kepingin sugih, ya Allah, saya kepingin sugih, saya pengen punya rumah begini ya Rasul. Ya Allah, saya bukan ini punya ini. Nah, ketika tidak dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala, mulai ngamuk. Allah, saya ini sudah sholat ya Allah, saya ini bangun malam ya Allah, saya ini puasa ya Allah, tapi saya minta kok tidak dikabulkan, kok tidak dikasih ya Allah. Nah ini lupa ini. Kita ini hamba itu ya minta, yang memutuskan itu Tuhan, dikasih apa ndaknya itu Tuhan. Dan kita ini sholat karena Allah itu pantas untuk kita sembah. Jangan kemudian menentang. Ya Allah, saya sudah sholat kok tidak dikasih. Ya Allah, saya sudah ibadah kok tidak dikasih. Ini menentang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bahaya. Bahwa abdun laisa birab, bahwasanya orang adalah budak, wa laisa birab. Innamal ladzi la yakunu illa ma arada wa wahid wa huwallahul wahid. Innamal ladzi la yakun illa ma arada huwa wahid wa huwal wahid. Dan yang tidak terjadi itu adalah kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Tidak jadi masuk universitas, kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Tidak jadi menikah, kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Tidak jadi kerjanya lanjut, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah kan, wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang dikehendaki Allah terjadi, dan apa yang tidak dikehendaki terjadi. Wis. Ini yang harus kita apa? Yakini secara pasti. Kalau kita yakini seperti itu, hidup kita apa? Lapang. Dada kita itu lapang, bisa untuk menerima segala keputusan. Kalau seandainya kamu sudah paham bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menentukan seperti ini, lalu kenapa kok kita itu kalau seandainya ada satu perkara kita mengusahakannya dengan cara yang keras, dengan cara yang kejam, supaya apa? Supaya rencana kita ini terwujud. Ya. Kenapa kok harus maksa? Kalau seandainya semuanya terjadi sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kanzun min kunuzil jannah, salah satu perbendaharaan daripada surga. Yang perbendaharaan daripada surga ini luar biasa, yaitu ucapan apa? La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan tidak ada upaya kecuali semuanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kita itu semuanya kekuatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita meninggalkan maksiat juga karena Allah ngasih kekuatan kita untuk maksiat, sehingga tidak ada taat, tidak ada maksiat kecuali daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita dikuatkan untuk ibadah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita dikuatkan untuk menjauhi daripada maksiat, itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga anugerah semuanya kembali kepada Allah. Jadi kalau seandainya orang yang paham, dia tidak mungkin mengatakan, ya Allah saya sudah sholat kok tidak dikasih ini. Ya Allah saya sudah sholat kok tidak dikasih ini. Padahal la haula wala quwata illa billah. Jadi seakan-akan Allah itu bisa mengatakan, wahai hambaku, aku sudah ngasih kamu itu taufik untuk termasuk orang yang bangun malam, dan orang yang bangun malam ini termasuk yang mendapatkan rahmat daripada aku. Kalau seandainya aku berkehendak, maka aku jadikan kamu termasuk orang-orang yang tidur di malam hari. Kamu tidak aku dekatkan kepadaku. Ya. Maka kalau seandainya orang ini hanya bergantung kepada amal, maka dia akhirnya jatuhnya sama seperti apa? Iblis. Iblis mengatakan saya alim, saya ahli ibadah, saya begini. Ketika diperintah sama Allah Subhanahu wa taala tidak mau. Kenapa? Karena bergantung kepada
amal. Sandarannya itu amal. Tapi kita dikasih tahu la haula wala quwata illa billah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan la haula wala quwata illa billah kanzun min kunuzil bir. Sesungguhnya la haula wala quwata illa billah ini salah satu perbendaharaan daripada seluruh kebaikan. Jadi seluruh kebaikan ada di la haula wala quwata illa billah, dan kebaikan itu semuanya bakal dibalas di surga. Makanya kanzun min kunuzil jannah. La haula wala quwata illa billah termasuk daripada perbendaharaan surga. Kalau seandainya seseorang di dalam hatinya sudah tahu, di dalam hatinya dia sudah tahu bahwasanya dia itu hamba, bahwasanya dia itu dimiliki sama Allah, bahwasanya dia itu makhluk bukan Tuhan, dan perkara yang ada di dunia ini termasuk perkara yang kita jalani ini semuanya berjalan sesuai dengan kehendak yang memberikan kehendak, yang mengatur, yang mudabbir itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya dia sudah paham itu semuanya, maka dia mudah untuk menerima daripada akhlak as-samahah. Dia lapang dada di setiap usaha yang dia kerjakan, karena dia ingat ini tidak ada yang terjadi kecuali apa? Kehendak Allah Subhanahu wa taala. Walamma su'ila ba'dul arifina bima arafta rabbaka qala binaqdil azaim. Ya. Sebagian orang-orang arif itu ditanya, bagaimana kamu kenal dengan Tuhanmu? Maka beliau menjawab, binaqdil azaim, dengan terbatalnya segala rencana-rencanaku. Ya, saya ini berencana. Ya, saya udah nyiapkan ini, mau berangkat haji, mau berangkat umrah, mau menikah, mau berangkat keluar kota. Saya udah nyiapkan rencananya ini, semuanya sudah siap. Ya, ini ujmi al-uddah lil amri wa azimu alaihi wa atawajjah ilaihi fala yuqaddar wa la yakun. Saya sudah siapkan semuanya, saya sudah menuju ke sana, mau berangkat, sudah ada tekad kuat, fala yuqaddar. Tidak ditakdirkan sama Allah Subhanahu wa taala, wala yakun, dan tidak terjadi. Ada orang yang mau nikah, besok nikah, malam ini batal. Ada yang mau berangkat haji, sudah dipersiapkan, ya, sudah sampai Jakarta, batal. Ada yang sampai Jeddah, meninggal dunia, tidak jadi haji. Ini yang namanya apa? Naqdul azaim. Setiap rencana-rencana itu ada yang membatalkan, sehingga dia tahu bahwasanya yang kita jalani itu semuanya ada zat yang lebih besar yang bisa mengatur segalanya, melaksanakan atau membatalkan rencana-rencana kita. Wa umurun lam takhtur ala bali fala adri illa wahdatsat. Dan ada perkara-perkara yang tidak pernah aku pikirkan, tidak pernah direncanakan, tiba-tiba ya terjadi. Ya, tiba-tiba dipanggil kiainya, nak besok kamu nikah. Nggih Pak Kiai. Ya, kemarin masih jomblo, hari ini sudah nikah. Ya, itu semuanya apa? Semuanya kejadian, terkadang tidak kita rencanakan sama sekali, illa wahdatsat. Tiba-tiba terjadi. Maka kata beliau, saya tahu, ya, fa'alimtu anna fil amri tadbiran ghairat tadbiri. Ya. Fa'alimtu anna fil amri tadbiran ghairat tadbirina wa qudratan ghairat qudratina. Ya. Maka beliau mengatakan dari situ saya tahu bahwasanya setiap perkara yang terjadi ini atau setiap perkara kita itu ada yang mengatur, bukan aturan kita, bukan rencana kita. Wa qudrah, dan kekuatan yang bukan daripada kekuatan kita. Wa fi hadzal makna yaqulul qail, dan ada yang syair ya mengatakan sesuai dengan makna ini, yudabbirul mar'u amran thumma yubrimuhu hatman fatasrifuhu anhul maqadir liya'lamal mar'u annal amra laysa lahu wa fawqa taqdirina lillahi taqdirun. Ya. Seseorang itu sudah mengatur satu perkara, bahkan sudah memastikan dia bakal melakukannya, ya. Tapi takdir menjauhkannya daripada setiap perencanaannya, meskipun sudah apa?
pastikan. Liya'lamal mar'u, supaya seseorang itu faham bahwasanya setiap perkara itu bukan dia yang mengatur, akan tapi di setiap perencanaan kita ada rencana Allah Subhanahu wa taala yang lebih atas daripada rencana kita. Itu supaya kita apapun yang terjadi ya wis nerimalah ya. Gampangnya innallaha la yadlimu mithqala dzarrah. Allah ini tidak mungkin mendolimi kita meskipun satu biji dzarrah. Kalau tidak terjadi itu ada baiknya untuk kita. Kita tidak mungkin didolimi sama Allah ya, sudah usaha capek-capek tapi tidak jadi, Allah tidak mungkin mendolimi. Allah tidak mungkin mendolimi capeknya kamu itu, tidak mungkin. Bahkan di hadisnya Nabi Muhammad SAW, beliau mengatakan terkadang ada satu dosa itu tidak terhapus dengan apa? Dengan sholat dan puasa seseorang, tapi terhapus dengan kesumpukan seseorang ketika dia itu mikirkan kerjaan. Mikirkan ya apa caranya ngasih makan anak dan istri. Kan kadang ya kita sumpek ya. Kadang ya Allah tidak ada kerjaan, ya Allah tidak ada beras, ya Allah utang banyak. Mikirkan terus, itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penghapusan dosa. Dosa kita banyak apa enggak ya? Ya, kadang kita lupa kalau kita ini berdosa. Kadang kita lupa untuk istighfar sama Allah Subhanahu wa taala. Dikasih kesumpahan sama Allah Subhanahu wa taala ben apa? Menghapus daripada dosa-dosa kita. Maka beliau mengatakan yajibu 'alal mu'min ay yaktasiba samaha min imanihi wa min yakini wa min tauhidihi fa yakunu muta'addiban ma Allah tabaraka taala yu'amilul haqq ta'ala fi ma arada kama habba minhu wa arada fala yaghdab illa lillah jalla wa jalaluhu wa idha hawal amran hawalahu musta'inan bi rabbih. Ya, kemudian beliau mengatakan sehingga seorang mukmin wajib dia menggapai daripada akhlak as-samahah ini tadi. Tenang, kalem, legowo, dia harus mengambil daripada akhlaknya ini, berbarengan dengan imannya, berbarengan dengan yakinnya, berbarengan dengan tauhidnya, sehingga ketika dia bersikap di dunia ini, bersikap sambil beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala di dalam perkara tersebut. Fala yaghdab illa lillah, maka tidak marah kecuali marahnya karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika dia itu sedang berusaha atas suatu perkara, dia itu berusaha sambil menjadikan Allah sebagai apa? Penolongnya. Minta tolong sama Allah Subhanahu wa taala, hawalahu watikan bi rabbi. Dia berusaha sambil dia itu apa? Wathik. Wathik itu apa? Ya, menyerahkan sepenuhnya kepada Allah dan dia percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada keputusan Allah Subhanahu wa taala. Hawalahu muta'addiban ma'a rabbi. Dia berusaha sambil beradab sama Allah Subhanahu wa taala. Hawalahu laisa bimusammimin ala bimusammimin an la yakuna illa muradahu bal takunu azaimuhu masrufatan ila ma talaba minhu al-haq subhanahu wa ta'ala. Kemudian dia usaha laisa bimusammim. Musammim itu apa? Musammim itu orang yang ngeyel ya. Dia berusaha dan dia itu tidak ngeyel bahwasanya yang terjadi harus sesuai dengan kehendaknya. Tapi apa? Sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. La ilal umur lati hiya ilal haqqi yaqdi fiha bima syaa. Jadi semuanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan bukan sesuai dengan kehendaknya sendiri. Kalau begitu, maka jadikan kamu itu melakukan segala sesuatu sesuai dengan apa yang diminta Allah kepada kamu, dan kamu hanya melakukan rencana-rencanamu, dan rencana itu tidak terjadi kecuali sesuai dengan rencana Allah Subhanahu wa taala. Selama kita itu ada keputusan, kita ada kemungkinan untuk berencana, maka kita itu hanya berencana, kemudian kita melaksanakan rencana kita sambil kita mengetahui bahwasanya terjadinya atau tidak itu keputusan Allah Subhanahu wa taala, bukan keputusan kita. Sehingga ketika kita bermuamalah, muamalah kita itu kalem, tidak ngoyo, tidak ngotot. Kalau seandainya tidak terjadi sesuai dengan kehendak kita, ya sudah tahu Allah Subhanahu wa taala yang mengatur semuanya. Fasamaha, sehingga akhlak samaha
atau kalem atau lapang dada, toleransi, mudah menerima, itu daripada akhlak Islam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma samihna fi ma janaina wa'fu wasfah anna wa khalliqna bi khuluqis samah was-safi wal afi wal hilmi ya rabbal alamin. Wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.